Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan untuk pertama kalinya Mimi membuatkan sebuah video episode spesial khusus untuk membahas siapa sajakah istrinya Tan Yun atau Dewa Pak Boy. Selama ini kita selalu memanggil dia sebagai Dewa Pak Boy, yang artinya kita tahu Dewa Pak Boy itu sama dengan dewa dengan banyak wanita. Playboy guys. Tapi Mimin tahu kalau kalian semua pasti bertanya-tanya kan, siapa sajakah istrinya Tan Yun dan ada berapa istrinya nanti sampai tamat guys. Ayo. Nah, kali ini akan Mimin bahas semua istrinya Tan Yun termasuk dengan latar belakangnya. Penjelasan siapakah istri pertama secara berurutan, kedua dan seterusnya, dan kenapa mereka bisa menjadi istrinya Tan Yun. Tapi Mimin disclaimer dulu ya guys, Mimin peringatin dulu kalau ini akan berisikan spoiler yang cukup jauh ke depan. Sehingga buat kalian merasa, gue gak mau tahu dulu biar ceritanya semakin seru nanti, monggo di skip aja guys. Tapi buat kalian yang kepo siapa saja istrinya Tan Yun dan gimana mereka bisa bertemu, silakan lanjut ditonton. Cuma Mimin peringatkan untuk kedua kalinya kalau sebenarnya ada satu hal yang akan mengejutkan kalian, di mana Tan Yun ternyata mempunyai 17 istri guys. Buset, gila nggak tuh? Nggak nyangka kalian kan? Hahaha, ini dewa gila nih. Punya istri sampai 17, semuanya cantik-cantik pula. Kacau. Kalian harus nonton sampai akhir karena istri-istri yang terakhir itu bakal mengejutkan kalian guys. Pasti bikin kalian shock jantungan. Langsung saja kita masuk ke istri pertamanya Tan Yun. Kalian semua pasti sudah bisa menebak istri pertama Tan Yun adalah Mu Meng-yi. Sedikit penjelasan, sebenarnya Mu Meng-yi adalah putri tertua dari dinasti suci Tan Zun, tapi dia tuh dipindahkan asuh ke ibu yang bernama Ibunda Suci Mu Feng. Nah, nama aslinya Meng-yi itu sebenarnya adalah Tang Mengyao guys. Marganya itu Tang. Tapi karena dia diasuh oleh ibu Mu Feng, namanya diganti jadi Mu Meng-yi. Kita semua juga sudah tahu gimana Meng-yi yang selalu menemani Tan Yun, mau itu susah, duka, dan suka semuanya. Tapi buat kalian semua yang lupa, pertama kali dia bertemu dengan Dewa Pak Boy kita ketika Tan Yun mengikuti kompetisi untuk menjadi murid ke Sekte Huangfu. Nah, setelah Tan Yun lolos, Meng-yi membawa Tan Yun ke Sekte Huangfu untuk pertama kalinya. Tapi ada satu murid sombong yang bernama Mu Rongkhun. Dia udah sombong, mesum pula guys. Sangat menyukai Meng-yi. Untungnya ketika Meng-yi hampir dinodai oleh Mu Rongkhun, Tan Yun tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Nah, karena melihat Tan Yun yang sampai mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan dirinya, dari situlah Meng-yi jatuh cinta guys. Benihnya tercipta dan itulah kisah awal pertemuan mereka menjadi tunangan sampai sekarang. Yang kedua siapa hayo? Yes, benar. Yang kedua adalah Zhongwu Shiyao. Xiao juga dulu ceritanya sungguh kasihan, di mana dia waktu kecil ditelantarkan oleh keluarga Zhongwu. Tapi dia dibawa kembali ke Sekte Huangfu oleh Tang Xingying yang menjadi ketua divisi pil gerbang dalam waktu itu. Nah, awal pertemuan si Xiao sama Tan Yun ketika si Tan Yun menyelamatkan dia di tengah ujian bertahan hidup guys. Waktu itu Xiao kesulitan melawan monster kera es. Tan Yun datang untuk menyelamatkannya. Selain itu, Tan Yun juga menyelamatkan Xiao dari kebejatan dan kejahatan saudara angkatnya yang bernama Liu Rulong. Si Rulong dulu mesum banget guys, pengen menodai Xiao. Nasib untung Tan Yun muncul tepat waktu dan membantai Rulong di tempat. Dari situlah dia semakin jatuh cinta kepada Tan Yun dan sepenuh hati bersumpah akan bersama Tan Yun sampai akhir hayatnya. Istri ketiga yang dinikahi Tan Yun adalah Nan Gong Yuqin. Harusnya sih dia jadi istri pertama ya guys. Tetapi karena waktu itu dia gagal nikah,
di mana Yu Qin dibawa secara paksa oleh tetua Tuan Chantian untuk pulang ke dinasti Nankong dan dibuat lupa ingatan, sehingga terhalanglah pernikahan antar mereka berdua. Tapi untungnya belum lama ini Tan Yun berhasil mengembalikan ingatannya dan menyelamatkan Yu Qin dari perjodohan antara dia dan si Ruyan Chen, si anaknya Ruya Wuji, ketua sekte peri abadi. Ketika Tan Yun menyelamatkan Yu Qin itu sungguh seru guys. Drama pertarungannya melawan keempat sekte sekaligus kemarin itu sungguh epik. Melawan dinasti Nankong, sekte peri abadi, istana jiwa ilahi, dan klan She. Pada akhirnya Yu Qin berhasil diselamatkan dan diamankan di sekte Huangfu sekarang. Nah, yang keempat kalian juga pasti bisa sudah menebaknya. Yes, dia adalah Shen Suping. Awal Tan Yun bertemu dengan Suping saat dia memasuki divisi pil guys. Nah, di sini memperingatkan lagi spoiler sangat berat, jadi kalian harus siap. Nah, sebenarnya Shen Suping merupakan reinkarnasi dari Dewa Ruanda Waktu yang tidak lain adalah Fang Lushuang, istrinya Tan Yun ketika dia masih menjadi dewa guys. Itulah alasan kenapa setiap Tan Yun melihat Suping, dia tuh selalu teringat akan mantan istrinya ketika masih menjadi Dewa Hongmeng. Karena memang sebenarnya dia adalah reinkarnasinya. Hubungan mereka berdua semakin dekat awalnya dari guru dan murid, dan lama-lama akhirnya keduanya saling menyatakan cinta di malam rembulan guys. Dimana pada akhirnya Sophie mengetahui identitas gurunya selama ini ternyata adalah Tan Yun, dan dia mengungkapkan perasaannya ketika mereka berdua sedang mabuk. Akhirnya kalian sudah tahu lah mereka ngapain ya kan, hehe, ciuman guys, kacau deh. Yang kelima adalah Tan Tai Xian Ya, yang ini juga sudah pasti kalian sudah ingat. Nah, satu fakta penting yang sebenarnya kalian lupakan adalah sebenarnya Tan Tai Xian itu pernah hampir bertemu Tan Yun ketika di pelelangan guys. Itu udah lama banget tuh. Waktu itu si Tan Yun masih menjadi murid dari gerbang dalam. Awalnya sih si Xian tidak suka sama si Tan Yun karena dianggap sebagai orang yang sombong. Tapi setelah dia disuruh menyamar oleh ayahnya ketua Tan Tai untuk menjadi pria dan bersama Tan Yun dalam beberapa waktu, nah disitulah benih cinta mulai terbentuk nih, hehe. Xian juga sempat membenci Tan Yun karena mengira dialah pelaku yang membantai ayahnya. Tetapi setelah dia tahu semua faktanya, dirinya pun berubah guys. Dan setelah Tan Yun kembali merebut sekte Huangfu dan membalaskan dendam ayahnya, dia menunjukkan gambaran ingatan kalau dia tidak bersalah. Disitulah Xian kembali jatuh cinta kepada Tan Yun. Dan pada akhirnya mereka berdua terus bersama sampai sekarang. Hehe. Istri yang keenam, nah ini salah satu yang bakal membuat kalian tidak menyangka-nyangka. Kalian sabar saja ya, setelah ini bakal lebih mengejutkan. Tan兄放心，我一定照顾。 Yang keenam adalah Gong Sun Roshi. Kalian pasti lupa sama dia kan? Roshi awal bertemu dengan Tan Yun ketika si Tan Yun pengen beli senjata. Waktu itu Tan Yun diusir karena dianggap cuma seorang murid tukang. Tapi setelah mengetahui bakat luar biasa Tan Yun dalam hal penempaan senjata, disitulah Roshi mulai kagum sama dia guys. Cuman karena kemarin sempat terjadi masalah besar di sekte Huangfu, di mana ketua Tan Tai dibantai oleh para mata-mata, Roshi jadi harus pergi meninggalkan sekte Huangfu karena sebenarnya dia itu salah satu bagian dari mata-mata guys. Tapi sebelum pergi dia mencium Tan Yun dan mengungkapkan perasaannya. Tapi sayang waktu itu si Tan Yun tolak. Aduh, sedih sekali. Namun ternyata jodoh tidak kemana-mana guys. Bertahun-tahun kemudian Tan Yun menemui Roshi dan menyelamatkannya dari ambang kematian. Nah disitulah rasa cinta mereka terjalin nih. Dan setelah itu Tan Yun menyatukan benua Tianfa dan menguasai semua benua. Di waktu itu jugalah Roshi dia nikahi. Hehe, mantap. Ini udah 6 istri nih. Yang ke-7 dan ke-8 pasti bikin kalian kaget. Awas kalian ya. 那我只能购买其他。公孙师姐，送你一句良言。这里不欢迎你。 Nah, yang ke-7 kalian siapkan jantung guys. Jangan sampai jantungan kalian.
Kalian pasti bertanya-tanya kok bisa nih, hehe. Yes, tidak salah. Yang ketujuh adalah Tang Xing-ying, sang mantan ketua divisi pil gerbang peri. Hah, kok bisa? Awal pertemuan dia dengan Tan Yun adalah ketika Tan Yun diselamatkan oleh dia di alam rahasia, guys. Waktu itu Tan Yun diserang oleh dua binatang buas yang sangat kuat. Satunya kera iblis dan satunya burung guntur. Untungnya Tang Xing-ying sedang berada di sana dan menyelamatkannya. Kenapa si Tang Xing-ying bisa jatuh cinta kepada Tan Yun? Itu pertanyaan kita semua kan? Jadi kalau kalian ingat, Tang Xing-ying itu hampir mati karena ketujuh jiwanya sudah menghilang dan tersisa satu jiwa. Dia nggak kunjung bangun bertahun-tahun, guys. Untungnya waktu itu si Tan Yun menyamar menjadi mode gurunya Su Ping dan menyelamatkan dia dengan cara mengembalikan jiwanya. Nah, di masa depan nanti semua fakta itu terungkap dan Tang Xing-ying akan diberitahukan oleh si Su Ping. Sebenarnya orang yang menyelamatkan dia adalah si Tan Yun. Dari situlah Xing-ying langsung jatuh hati, guys. Xing-ying pun meminta ayahnya untuk berhenti menyerang sekte Huangfu di masa depan karena dinasti Tanzunnya benci sama sekte Huangfu. Tapi ketika dia ketemu Tan Yun, dia pun mengakui cintanya, guys. Mengakui sangat mencintai Tan Yun. Tapi sayang waktu itu si Tan Yun tolak. Wow, ternyata Dewa Pak Boy kita bisa menolak cewek juga ya, hehe. Setelah ditolak oleh si Tan Yun, Xing-ying pun merasa sakit hati, sesakit-sakitnya dan menghilang dari dunia, guys. Tan Yun yang penasaran pun mencari tahu kemanakah dia. Ternyata si Xing-ying dipaksa untuk menikahi tuan muda dari dunia iblis. Segera Tan Yun mengetahuinya, menyelamatkannya dari dunia iblis, bahkan dia menghancurkan dunia itu sekaligus. Nah, disitulah Tan Yun mulai jatuh cinta dan pada akhirnya menikahi si Xing-ying. Sungguh tidak disangka, bukan? Tapi cerita itu masih jauh di depan, guys. Masih lama. Nah, ini yang bikin kalian pasti kayak tush gitu loh. Otak kalian kayak melongo, kayak kok bisa Min? Mimin pas membuat ini juga kaget nih, kok bisa gitu loh. Nggak nyangka jujur. Ternyata istri ke-8 Tan Yun itu adalah adiknya Meng Yi, sekaligus adik iparnya sendiri yang tidak lain adalah Sui Ziyan. Kok bisa ya kan? Nah, jadi sebenarnya sedari awal pertemuan Ziyan dengan si Tan Yun, dia itu sudah menaruh perasaan kepada Tan Yun, guys. Apalagi Tan Yun selalu membantu dia, selalu menyelamatkannya, selalu membela dia. Cuman kan dia nggak enak hati sama kakaknya Mu Meng Yi, sehingga dia selalu memendam perasaannya, tidak mau ngaku, guys. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan itu semakin tidak terbendung. Dia semakin menunjukkan rasa cintanya kepada Tan Yun yang pada akhirnya disadari oleh Mu Meng Yi. Meng Yi pun bertanya kepada dia, apakah kau mencintai Tan Yun? Ziyan sih waktu itu menolak mengakuinya ya. Tetapi setelah beberapa tahun berlalu, Tan Yun sempat mengalami bencana yang membuat dia hampir mati, guys. Nah, disitulah Ziyan mengungkapkan semua perasaannya kepada Tan Yun. Untungnya si Tan Yun selamat dari bencana itu dan dia pun akhirnya menjawab perasaannya Ziyan. Apa jawaban dari Dewa Pak Boy? Ternyata dia menjawab tidak, guys. Dia menolak perasaannya Ziyan. Waduh. Itu membuat Ziyan sakit hati, sesakit-sakitnya sampai tertusuk-tusuk, membuat dirinya kehilangan akal sehat dan memutuskan untuk bunuh, guys. Waduh. Meng Yi dan yang lainnya auto panik. Untungnya si Tan Yun segera turun tangan mencarinya dan menemukan Ziyan yang sudah sekarat. Segera Tan Yun selamatkan dia dan pada akhirnya dia mencium bibirnya, guys. Waduh. Malah jadi romantis pula ya kan, kacau nih. Dan ujung-ujungnya mereka berdua menikah di akhir-akhir. Nah, sebenarnya guys, nih sebenarnya ya, masih ada 9 istri lagi yang belum Mimin sebutkan. Jadi tadi udah 8, masih ada 9 lagi. Tapi Mimin sengaja menjelaskan ke-8 istri ini dulu karena kan di filmnya ada mereka, guys.
Dan ada sejarahnya gimana mereka bertemu dengan Tan Yun. Sehingga itu mempermudah kalian memahami alasan kenapa mereka bisa mencintai Tan Yun. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kalian kepo dengan ke-9 istri lainnya yang tentu tidak kalah cantik dan tidak kalah hebat dari ke-8 istri ini? Haruskah Mimi membuatkan part 2 untuk istri Tan Yun selanjutnya? Yaitu 9 istri lainnya. Coba kalian komen di bawah ya guys. Apa jangan-jangan kalian ingin Mimin bahas yang namanya kultivasi ranah di Donghua ini? Silakan komen sebanyak-banyaknya Mimin baca. Kalau semakin seru akan Mimin bahas. Gimana? Pasti kalian tidak menyangka kan kok bisa ya? Ini Dewa Pak Boy punya istri banyak banget gitu loh. Selama ini kita kira cuma 4. Ternyata di novelnya ada lebih banyak guys. Gila. Sekali lagi Mimi ingatkan ini adalah bagian dari spoiler. Kalau kalian tidak suka nonton harusnya kalian skip saja. Karena ya nanti kalian tahu pula kan ada orang yang tidak menikmati ceritanya kalau sudah mengetahuinya. Oke lah, Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kalian silahkan komen sebanyak-banyaknya di bawah. Akan Mimin baca satu persatu. Tapi update lagi untuk tonton selanjutnya pastinya cuma di sini. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.